Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Ma'arif yang dihadiri oleh Ketua Umum Masjid Agung Al-Ma'arif Dr. Insinyur Jaya Bakri. Dihadir pula Dewan Pengawas Penasehat Masjid Al-Ma'arif Ayahanda Haji Fadlan Hamid. Dan dihadir pula Imam Besar Masjid Agung Al-Ma'arif Haji Abdul Wahab Al-Mukarram bil Muhtaram, guru kita semua, guru kita bersama, Murabbi Ruhina Sayyidil Habib Ahmad Syarif bin Syahab Hafizahullah wa rahmin kulli makruh. Kita doakan beliau panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pejabat pemerintah yang sempat berhadir, baik yang eksklusif maupun legislatif, hadirin wal hadirat, yang tua tidak disebut nama, tidak disebut gelar, yang muda, mudah-mudahan kita semuanya di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah hadirkan kita di majelis yang penuh barokah ini, majelis istighosah dan zikir akbar. Ini yang keberapa kali Habibana istighosah kita? Yang keberapa kali? 10 kali. 10 kali. Ini yang ke-10 kali dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ma'arif. Yang dengan istighosah ini, subhanallah, banyak perubahan yang berubah ya, dari tahun ke tahun di Kota Tarakan. Jauh sebelum istighosah dibuat di pergantian tahun, kita ingat dulu tahun 90-an ya, di Kota Tarakan ini, itu setiap malam tahun baru nggak ada istighosah, orang-orang pada buat ya macam-macam ya, kita semua pada tahu. Jadi akhirnya esok harinya tuh terdengar kabar ada yang meninggal tabrakan, buat acara di pantai, mabok-mabokan di sana, ada yang tabrakan, macam-macam kecelakaan. Setiap tahun baru ada yang kecelakaan. Setiap tahun baru, besok-besok dengar kabar ada yang kecelakaan, mabok-mabokan. Tapi berkat adanya istighosah dibuat, zikir akbar. Setiap tahun ini sudah jalan tahun ke-10, alhamdulillah Kota Tarakan berubah ya, semakin tahun semakin baik. Mudah-mudahan yang akan datang juga menjadi lebih baik ya. Semua yang hari ini mungkin tidak disempatkan hadir oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun-tahun yang selanjutnya dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta para pengikut yang telah setia memperjuangkan agama yang benar. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang disampaikan Ustadz kita tadi di awal tentang istighosah ya, tentang majelis malam hari ini, banyak faedah-faedahnya. Termasuk faedah daripada hadir kita di sini ya, mengingatkan kita kembali akan pastinya akan sesuatu yang pasti terjadi kepada diri kita semua. Hari ini orang pada lupa ini, malam pergantian tahun orang pada lupa, sibuk dengan acaranya masing-masing, lupa. Ada sesuatu yang pasti menunggu dia. Ya. Meskipun ada sebagian kita ada yang menunggu, ada yang ditunggu. Apa dia? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Ada yang menunggu mati, ada yang ditunggu mati. Nah, maka beruntunglah mereka yang menunggu mati, karena orang yang menunggu pasti sudah bersiap. Maka celakalah mereka yang ditunggu mati,
Ya. Tidak ada persiapan, tahu-tahu mati. Mudah-mudahan kita semua di sini mati membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita meninggal itu bukan cuma selesai ketika nyawa kita cabut, panjang perjalanan kita lagi. Ya, 2 tahun yang lalu kita cerita tentang sakaratul maut. Tahun ini 2 tahun kemudian kita cerita tentang prosesnya kita di dalam kubur, di alam barzakh. Semua kita akan berada di alam barzakh, yang meninggalnya di daratan, yang meninggalnya di lautan. Enak yang meninggal di lautan, Pak Ustadz, mereka jasadnya dimakan ikan, timbul lemak-lemaknya di permukaan laut. Sampai banyak yang gak mau makan ikan kalau ada pesawat jatuh di laut. Berarti mereka gak masuk kubur dong? Masuk juga, alam barzakh mereka nanti masuknya. Yang meninggal di daratan, yang meninggal di lautan, semuanya nanti berada di alam barzakh. Ketika masuk ke alam barzakh ini, ya, masuk ke dalam kubur, maka yang masuk ini perlakuan kubur terhadap yang masuk berbeda-beda. Kalau yang masuk ke dalam kubur ini orang-orang yang selamat, orang-orang yang sukses hidupnya di dunia dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti contoh baginda Rasulullah SAW, maka ketika masuk ke dalam kubur, kata kubur, selamat datang. Di antara orang yang ada di muka bumi ini, engkaulah yang paling aku cintai. Maka kubur meluas sejauh mata memandang. Kemudian didatangi 2 malaikat. Kita semua biasa ngantar jenazah ke kuburan, nanti dibacakan talqin di sana. Bukan untuk yang meninggal, untuk kita yang hidup. Talqin itu dibaca sebelum orang meninggal, sakaratul maut. Berarti yang dibaca di kuburan untuk kita yang hidup, supaya kita semua ingat. Cuman terkadang ada yang ngobrol, ada yang bercanda, ada yang tertawa, macam-macam. Sehingga tidak terdengar lagi talqin yang disampaikan imam kita di atas kuburan tadi. Datang 2 orang malaikat. Ketika malaikat datang, bertanya dengan pertanyaannya. Ya. Biasa disebut itu fitnatul kubur. Ya, fitnah kubur, pertanyaan dalam kubur. Ada yang ditanya 1, 2 pertanyaan, ada yang ditanya 3 pertanyaan, ada yang ditanya 4 pertanyaan, bahkan ada yang ditanya dengan pertanyaan yang lengkap. Bagaimana pertanyaan di kubur yang lengkap itu? Guru-guru kita menjelaskan. Yang pertama ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Wa Muhammadun Nabi. Wa ma imamuka? Apa imammu? Apa imam kita? Apa imam kita? Jangan sampai nggak bisa jawab. Belum masuk kubur udah nggak bisa jawab. Dijitak malaikat nanti kita dikubur. Apa imam kita? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Nah, berarti ma imamuka? Al-Qur'anu imami, Al-Qur'an imamku. Wa ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Al-Ka'batu kiblati, Ka'bah kiblatku. Apa lagi? Wa man ikhwanuka? Siapa saudara-saudaramu? Al-muslimun ikhwani, orang-orang Islam saudaraku. Wa ma i'tiqaduka? Apa i'tiqadmu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah i'tiqadi, i'tiqadku. Ini bagi siapa nih? Bagi orang yang selamat ini jawabnya gampang. Ya. Sudah dia menjawab sukses, maka setiap orang yang dalam kubur akan dihadirkan laki-laki, didatangkan laki-laki di dalam kubur. Laki-laki itu datang. Malaikat bertanya, "Wa ma taqulu fi hadzal rajul?" Tahu enggak kamu nih siapa? Laki-laki ini. Kalau kita di dunia biasa bersalawat dengannya, mengikuti arahannya, sunnah-sunnahnya, sebagaimana dijelaskan oleh guru kita tadi, Al-Ustadz Syuhada Al-Faris. Sudah kita ngikuti gaya hidup baginda Rasulullah SAW, maka kita mudah menjawabnya. Hadzal rajul, laki-laki ini, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi Muhammad alladzi ja'ana bil huda wal bayyinah, yang datang kepada kami membawa petunjuk dan penjelasan.
Sudah menjawab sesuai dengan yang ditanya, jawabannya benar, terdengar suara dari langit, pada sadaqa abdi. Telah benar jawaban hambaku. Diperintahkan para malaikat, fa'afrishuhu minal jannah. Berikan dia kasur dari surga. Masya Allah. Kasurnya dari mana? Dari surga. Karena jawabannya sudah benar, lulus dia tesnya. Diberikan kasur dari surga. Walbisuhu minal jannah. Berikan dia pakaian dari surga. Wabtahu lahu baban minal jannah. Bukakan satu pintu dari pintu-pintu surga. Berhembus angin surga ke dalam kuburnya. Ngintip bidadari dalam surga. Kelihatan, ya. Pintu surga dibuka, kelihatan semua isi surga. Sampai nggak terasa lagi, mungkin ribuan tahun sampai hari kiamat nggak terasa, tahu-tahu udah kiamat. Saking nikmat di dalam kubur. Itu kalau dia bisa menjawabnya. Sebaliknya kalau yang masuk ke dalam kubur ini orang yang di dunia sudah nggak tahu lagi tingkah lakunya, jungkir balik di atas bumi, masuk ke dalam kubur. Kata driver ambulan saja, kalau yang saya bawa ini katanya orang taat, itu laju mobilnya, ringan. Tapi kalau yang saya bawa nih orang yang bejat, itu berat bawaannya nih, berat mobil nih. Padahal orangnya kecil. Bawa ambulannya sudah beda rasanya. Ini cerita dari driver ambulan. Apa kepanjangan ambulan? Ambulan. Ambulance. Apa kepanjangannya? Angkutan mayat butuh jalan cepat. Kata driver ambulan, wah, kalau yang saya bawa ini orang taat cepat meluncurnya. Tapi kalau orang bejat lambat meluncurnya. Ya. Pada hakikatnya orang yang dibawa ke kuburan itu mereka teriak-teriak. Kalau orang soleh yang dibawa cepat, jangan lambat-lambat. Aku sudah nggak sabar bertemu dengan Robku. Cepat. Tapi kalau yang dibawa orang bejat teriak juga dia, jangan cepat-cepat. Kenapa kalian buru-buru bawa jenazahku nih? Aku nggak sanggup masuk ke dalam kubur. Takut. Pas sampai ke kubur, kata kubur, nggak ada selamat datang bagimu. Nggak ada selamat datang. Di antara orang yang hidup di muka bumi, di atas tanah, kau yang paling aku benci. Rasakan perlakuanku terhadapmu, kubur menghimpit, rusuknya besilangan. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar semua. Amin ya rabbal alamin. Ditanya, man rabbuka? Enggak usah jawab. Wa man nabiyuka? Nabi. Siapa nabimu? Hidup di dunia enggak pernah ngikuti nabi, enggak tahu siapa nabinya, enggak pernah berselawat juga. Wa ma imamuka? Enggak pernah ngaji. Apa imammu? Enggak tahu. Ya. Di mana Qur'annya? Di atas lemari. Penuh debunya sudah. Sudah saya tayamum Pak Ustadz. Paling abdul tayamum saya. Debu dari mana? Debu di atas Quran. Waduh. Saking lamanya nggak dibaca, Al-Qurannya berdebu. Wa ma kiblatuka, nggak pernah sholat, nggak tahu di mana arah kiblatnya. Wa man ikhwanuka, nggak pernah berkumpul dengan kaum muslimin, nggak tahu siapa saudaranya. Wa ma itiqatuka, apa itiqatmu, nggak tahu dia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak tahu dia kalimat itu. Nggak bisa jawab. Datang kan laki-laki. Wa ma taqulu bihadzal rajul, tahu nggak kamu siapa laki-laki ini? Apa komentarmu tentang dia? Selama hidup kita nggak pernah ngikuti Nabi, nggak pernah ngikuti contohnya, nasihatnya, nggak bisa jawab. Maka terdengar suara dari langit, kadzdzaba abdi, telah berdusta hambaku. Fa'afrishuhu minan nar, ambilkan kasur dari neraka, kasur dari neraka. Sandal di neraka tuh diinjak kaki, otak mendidih, apalagi kasurnya. Wa albisuhu minan nar, ambilkan pakaian dari neraka. Wabtahu lahu baban minan nar, bukakan bagi dia satu pintu dari pintu neraka. Keluar kala jengking, api berkobar-kobar menghembus ke dalam kuburnya. Enggak betah. Aku nggak tahan di sini, mendingan aku masuk neraka sekalian daripada dikubur sini. Padahal di neraka lebih parah lagi panasnya. Dan semua orang ini, termasuk kita yang hadir ini, pasti ditanya di dalam kubur, pasti ditanya dalam kubur, kecuali orang-orang yang mati syahid, mati di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ditanya di kubur. Adapun orang yang meninggal malam Jumat, meninggal subuh Jumat, meninggal pagi Jumat, meninggal siang Jumat, meninggal sore Jumat, tetap ditanya di kubur, cuman jawabannya sudah ada, formalitas. Jadi keluarga kita yang meninggal malam Jumat, meninggal subuh Jumat, meninggal pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat meninggalnya, di hari Jumat meninggalnya, selama dia meninggalnya dalam keadaan baik, bukan karena maksiat,
Kata guru kami di Banjar, kalau dia meninggal bawa maksiat, meninggal dia, meskipun 10 kali malam Jumat, tidak ada gunanya. Tapi kalau meninggalnya baik, meninggal sakit, nggak ada buat dosa, meninggal malam Jumat, siang Jumat, hari Jumat, maka dia tetap ditanya di kubur, cuman ada sudah jawabannya. Nah, dimudahkan untuk menjawab. Kita yang belum ada jaminan ini, kata Rasulullah SAW, man qara'a surat al-muluk, barang siapa membaca surah al-muluk, kullal lailah, setiap malam, lam yadurruhu patnan, maka tidak akan membahayakan dia pertanyaan kubur. Kalau kita berharap di kubur mudah menjawab pertanyaan kubur, pertama kita membaca Al-Quran setiap hari. Nggak mampu baca setiap hari, setiap malam surah Al-Muluk. Bisa kita baca ba'dal maghrib, bisa kita baca ba'da isya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini Allah Subhanahu wa taala kita taufik dan hidayahnya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita sampaikan pula kepada keluarga-keluarga kita yang lain. Amin ya rabbal alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.